Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Ine Purnamaningsi MPD selaku dosen mata kuliah Anatomi Manusia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana berkat anugerah dan kuasa-Nya kita masih bisa diberi kesehatan hingga pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Beriana Utrianti Damanik dari kelas 1B Prodi PJKR dengan MPM 211063107005 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior adalah bagian dari alat gerak yang berfungsi sebagai lokomosi, penopang beban berat badan, dan tumpuan yang stabil pada saat berjalan, berdiri, dan berlari. Ekstremitas inferior dapat disebut juga dengan membran inferius. Macam-macam penyusun ekstremitas inferior itu ada regio, tulang penyusun atau osis, sendi atau artikulasio, otak atau muswali. Nah, regio pada ekstremitas inferior. Ada regio glutea yang terletak pada dorsal pada pelvis antara crista iliaca dan tepi caudal musculus gluteus maximus. Dua, ada tungkai atas yang terletak pada bagian paha sesudah lutut sampai pangkal paha. Yang ketiga, ada tungkai bawah yang terletak pada bagian kaki dari lutut ke bawah. Nah, yang keempat ada pergelangan kaki, dan yang terakhir ada kaki. Nah, di sebelah kanannya adalah gambar dari regio. Tulang penyusun. 1, ada os cossae. Os cossae itu ada dibagi 3, yaitu os ilium, os ischium, os pubis. Yang kedua ada femur, 3 patella, tibia, fibula, fossa tarsalia, os calcaneus, os talus, os navicular, os cuboideum, os cuneiform, ossa metatarsalia, dan phalanges. Nah, yang gambar di sampingnya adalah gambar-gambar dari tulang penyusun. Os cossae berfungsi sebagai penghubung antara os sacrum dengan femur dan sebagai batas antara batang tubuh dengan ekstremitas inferior. Tulang yang terletak di regio glutea yang bersendi dengan sacrum pada articulatio sacroiliaca membentuk dinding anterolateral pelvis. Os ilium merupakan bagian teratas os cossae yang gepeng, di mana bagian teratas ini mempunyai crista iliaca. Bagian ini berakhir di depan pada spina iliaca anterior superior dan di belakang pada spina iliaca posterior superior. Pada tulang ini atau os ilium, terdapat tuberculum iliaca yang terletak kira-kira 2 inci di belakang spina iliaca anterior superior. Os ischium. Tulang ini berbentuk huruf L dan mempunyai bagian atas yang lebih tebal disebut corpus, dan bagian bawah yang lebih tipis disebut ramus. Bagian yang menonjol dari pinggir posterior ischium dan terletak antara ischura ischiadica major dan ischura ischiadica minor. Os pubis terbagi menjadi corpus, ramus superior, dan ramus inferior. Corpus dari kedua os pubis bersendi satu dengan lainnya di garis tengah anterior dan sphincter pubis. Ramus superior bergabung dengan ilium dan ischium pada acetugulum, dan ramus inferior bergabung dengan rumus ischiadium di bawah foramen obturatorium. Femur, tulang terpanjang dan terberat dalam tubuh, meneruskan berat tubuh dari os cossae ketika berdiri ke tibia. Os femur memiliki 2 ujung, yaitu ujung proksimal dan ujung distal. Os femur bersendi dengan acetugulum membentuk articulatio cossae atau atas, dan bersendi dengan os tibia dan fibula membentuk articulatio genus bawah. Patella, tulang sesamoid yang terbesar, berbentuk segitiga dengan apeks terletak di inferior yang dihubungkan dengan tuberositas tibiae oleh ligamentum patella. Os patella terletak terbuka di depan articulatio genus dan dapat diraba melalui kulit. Tibia,
merupakan tulang medial yang berfungsi penyangga beban berat tubuh yang diteruskan dari os femur. Foramen nutriens tibia yang terbesar pada seluruh kerangka terletak di sepertiga proksimal posterior os tibia. Os tibia bersendi dengan condylus femur di proksimal dan bersendi dengan talus di distal. Fibula merupakan tulang lateral tungkai bawah yang langsing terletak di posterolateral dan tibia. Fibula memiliki bagian ujung atas, korpus dan ujung bawah. Corpus fibulae dan corpus tibiae dihubungkan dengan membran interosea cuneus. Nah, yang sebelah kiri adalah gambar dari bagian-bagian di tibia, dan yang di sebelah kanan adalah gambar dari bagian fibula. Ada osa tarsalia. Tulang yang terdapat pada kaki terdiri atas os calcaneus, os talus, os navicular, os cuboideum, dan 3 buah osa cuneiform. Os talus bersendi dengan tibia dan fibula di articulatio talocruralis. Os calcaneus, tulang terbesar dari kaki dan membentuk tumit yang menonjol. Tulang ini bersendi di superior dan dengan talus dan di anterior dengan os cuboideum. Os calcaneus memiliki 6 fasies permukaan. Ada os talus. Tulang ini bersendi di superior dengan tibia dan fibula, di inferior dengan os calcaneus dan di anterior dengan os navicular. Os talus memiliki bagian yaitu kaput, kolum, dan korpus. Os navicular, osis navicularis memiliki tuberositas yang dapat dilihat dan dipalpasi pada pinggir medial kaki 2,5 cm di sisi anterior dan posterior malleolus medialis. Os navicular merupakan tempat peralatan tendo M tibialis posterior. Os cuboideum, terdapat alur yang dalam pada aspek inferiornya sebagai tempat untuk tendo M peroneus longus. Os cuneiform, terdiri dari 3 bagian yaitu cuneiform lateralis, cuneiform media, cuneiform intermedia. Ketika tulang kecil ini membentuk baji, yang bersendi di proksimal dengan os navicular dan di distal dengan 3 osa metatarsalia. Osa metatarsalia dan phalanges, mempunyai osa metarsapalia dan phalanges pada tangan. Osa ini masing-masing memiliki ada kaput di distal, korpus di medial, basis di proksimal. Osa metatarsal memiliki 5 buah osis yang diberi nomor dari sisi medial lateral. Nah, ini merupakan gambar dari bagian os talus, os navicular, os cuboideum, os cuneiform, osa metatarsalia, dan phalanges. Ada otot atau maskulin. Macam-macam otot. Otot pada manusia ada 3 macam. Ada otot polos, rangka, dan lirik. Otot yang melekat pada kedua ekstremitas superior dan inferior adalah otot rangka atau alat gerak tubuh. Selain 3 otot di atas, terdapat beberapa otot lainnya, yaitu ada otot pinggul bagian ventral, M. iliopsoas, otot pinggul bagian dorsal, M. gluteus maximus, otot paha bagian ventral, dan otot paha bagian dorsal. Otot pinggul bagian ventral. Otot-otot yang terdapat di bagian ventral dari pinggul yaitu ada M. iliacus, M. psoas major, M. psoas minor. Kelompok otot-otot ini membentuk suatu otot M. iliopsoas. M. iliopsoas, otot yang merupakan gabungan dari M. iliacus, M. psoas major, dan M. psoas minor. Fungsi otot ini adalah columna vertebralis lumbalis, fleksi lateral, ekstensi atau hiperlordosis. Ada sendi pinggul, fleksis, rotasi medial, rotasi lateral. Otot pinggul bagian dorsal. Otot-otot yang terletak di bagian dorsal pinggul langkah. Ada M. gluteus maximus femoris, M. gluteus medius inferior, M. gluteus minimus, M. piriformis, M. gemellus superior, M. obtutorius internus, M. quadratus, M. gemellus. M. gluteus maximus, otot terbesar dalam tubuh yang terletak di superficial di regio glutea. Otot ini berfungsi ekstensis dan
exorotasi articulatio sae dengan perantara tractus iliotibialis untuk mempertahankan ekstensi articulatio genus. Otot paha bagian ventral. Ada M. sartorius. Otot membentuk pita sempit yang menutupi A. femoralis pada sepertiga bab medial di tunggal atas. M. pectineus. Otot ini berlekatan di pecten, osis, pubis, dan linea pectinea femoris. Ada M. adductor brevis. Otot ini terletak posterior terhadap M. pectineus dan M. adductor longus. M. adductor longus, otot yang berbentuk segitiga yang terletak paling posterior dari ketiga M. adductors. M. adductors magnus. Otot M. adductors berbentuk segitiga besar terdiri atas bak, adductor, dan hamstring. M. obturatorius extremus berbentuk segitiga dan terletak agak ke depan internal. Otot paha bagian dorsal. Ada M. biceps femoris yang berlekatan di caput longum dari tuberositas ischiadium dan caput brevis dari linea aspera dan crista supracondylaris literalis. Ada M. semitendinosus yang berlekatan di tuberositas ischiadium dan ada M. semimembranosus. Sendi articulatio. Macam-macam sendi di ekstremitas inferior. Ada sendi pinggul, lutut, dan pergelangan. Sendi pinggul. Sendi pinggul mempunyai jenis persendian enatrodial di mana bagian kepala tulang femur yang berbentuk bola bergerak dalam acetabulum tulang pinggul yang berbentuk seperti cangkir. Pergerakan sendi ini sangat luas dengan jarak leher femur dan bagian badan dari tulang ini membentuk inklinasi. Inklinasi ini dapat mengubah sudut gerakan saat melakukan fleksi, ekstensi, adduksi, rotasi internal maupun rotasi eksternal. Sendi lutut. Sendi lutut digambarkan sebagai sendi engsel, namun sebenarnya dibentuk dari hubungan antara salah satu kondilus femur bersama dengan meniskus serta kondilus tibia dan hubungan yang ketiga terbentuk antara patella dan femur. Gerakan yang terjadi pada sendi lutut ialah fleksi, ekstensi, dan pada posisi tertentu dapat terjadi gerakan internal dan eksternal rotasi. Sendi pergelangan kaki. Nah, jenis persendian pada pergelangan kaki ialah sendi engsel. Struktur yang termasuk dalam formasi persendian ini adalah bagian akhir terbawah dari tibia dan malleolus, fibula, serta ligamen transversal, yang secara bersamaan terhubung dengan permukaan cembung bagian teratas dari talus, sehingga terbentuk persambungan antara tibia, fibula, dan talus. Gerakan yang terjadi pada persendian pergelangan kaki adalah dorsofleksi, plantar fleksi, interflex, dan eversi. Sekian presentasi dari materi yang saya paparkan sebelumnya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau penulisan, saya mohon maaf. Kiranya Ibu dosen bisa memakluminya. Terima kasih, shalom, dan selamat Natal dan Tahun Baru.